Selamat jumpa pemirsa di Ulas Berita Blora TV kali ini. Kami hadirkan kabar terbaru dari operasi pencarian 3 korban tenggelam terseret arus sungai Lusi ikut wilayah Kelurahan Kedung Jenar, Kecamatan Blora Kota, Kamis 11 Desember 2025 lalu, Jumat sore, sekitar pukul 14.30 WIB, sebanyak 3 korban lagi berhasil ditemukan. Alhamdulillah, semua korban 5 santriwati sudah berhasil ditemukan dan 2 orang ditemukan pada Kamis 11 Desember 2025 dan 3 lagi ditemukan Jumat 12 Desember 2025. Dengan demikian, semua korban yang dilaporkan hilang setelah tenggelam di Sungai Lusi itu berhasil ditemukan. Berikut laporan selengkapnya. Pemirsa, duka mendalam masih menyelimuti kota Blora setelah insiden tragis menimpa 8 santri di Sungai Lusi, tepatnya masuk wilayah Kelurahan Kedung Jenar, Kecamatan Blora Kota, Kamis 11/12/2025 pagi. 3 santri diantaranya berhasil selamat. Hingga Kamis 11/12/2025 petang dan Jumat 12/12/2025 siang, operasi pencarian gabungan yang mengerahkan segala daya upaya belum membuahkan hasil. Waktu itu menyisakan 3 santri lain yang masih hilang ditelan derasnya arus sungai yang mematikan. Kamis 11/12/2025, 2 korban ditemukan tak bernyawa, menambah panjang daftar korban jiwa akibat kelalaian dan bahaya alam yang kerap terabaikan ini. Jumat sore, sekitar pukul 14.00 WIB, ada kabar 1 korban lagi yang ditemukan. Hal ini juga dibenarkan oleh Kapolres Wawan Andi Susanto. Ya, benar, ada 1 korban lagi yang berhasil ditemukan, tandasnya ketika dihubungi Blora TV Jumat 12/12/2025 sore. Dijelaskan, temuan korban tenggelam yang ketiga berada 1 km dari lokasi kejadian tenggelam. Ya, korban ketiga berhasil ditemukan berjarak 1 km dari lokasi kejadian, tandas Kapolres Wawan. Ditanya, berapa kekuatan personil dari Polres Blora yang diterjunkan untuk mencari korban tenggelam di Kali Lusi itu? Dijelaskan Kapolres Wawan, ada sekitar 72 personil, dibantu dari tim SAR lainnya, termasuk bantuan tim SAR dari kabupaten tetangga seperti Kabupaten Grobogan. Kabar terbaru ini 1 korban lagi ditemukan ya, Komandan? Ini personel Polres berapa? Personel Polres berapa personel ini yang diterjunkan? Personel terjun 72. 72. Ini ada bantuan dari Rembang juga Grobogan ya, Komandan? Ya, dari Grobogan tadi pagi yang saya apelkan. Oh ya. Informasi terakhir yang korban ketiga ini ditemukan jauh dari lokasi atau mungkin jarak berapa, Komandan? Dari lokasi kurang lebih ditemukan 1 kilo ya, 1 kilo lah itu. Siap ya. Berarti 1 kilo dari lokasi awal. Siap. Nah ini tim gabungan fokus mencari di seputaran yang lokasi di titik ditemukan korban terakhir. Selang sekitar 30 menit kemudian, ada kabar 2 korban lagi berhasil ditemukan. Untuk lokasi penemuan 2 korban lainnya, dijelaskan Kapolres Blora tidak jauh dari penemuan korban yang ketiga. Tuntas sudah tugas mulia tim SAR gabungan. Dan menurut Kapolres Wawan Andi Susanto, Jumat sore akan dilakukan konsolidasi dan penutupan tim SAR. Informasi sudah ketemu semua, Komandan? Iya, udah ketemu semua, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu jauh dari lokasi kejadian tenggelamnya, Komandan, yang 2 lagi? Iya, di sekitaran itu yang ditemukan yang ketiga tadi. Oh, yang ketiga berarti sekitar 1 kilo ya, Komandan ya? Iya. Berarti hari ini operasi tim SAR dinyatakan selesai ya, karena korban semua sudah ditemukan, Komandan ya? Oke. Ya, nanti apel konsolidasi. Siap.
Alhamdulillah, tugas mulia telah terselesaikan. Cukup heroik perjuangan pencarian korban tenggelam itu. Jumat pagi, PLT Kepala BPBD Kabupaten Blora, Mulyawati, yang ditemui Blora TV di lokasi kejadian, Jumat 12/12/2025 pagi, menjelaskan bahwa proses pencarian 3 korban tenggelam yang belum berhasil ditemukan terus dilakukan. Pagi tadi, Pak Kapolres AKBP Wawan Andi Susanto memimpin apel tim SAR gabungan untuk memberi arahan pencarian 3 korban yang belum berhasil ditemukan, jelas Mulyawati. Berikut penjelasan lengkap dari PLT Kepala BPBD Kabupaten Blora, Mulyawati. Terima kasih, kami dari Kepala BPBD Kabupaten Blora menyampaikan kondisi hari kedua. Hari pertama kemarin sempat diselamatkan, BPBD bersama masyarakat 3 alhamdulillah selamat dan sehat, terus dilarikan ke rumah sakit karena juga jaga ya dengan melihat teman-temannya kemarin tenggelam. Nah, jaga pikirannya dan hatinya jangan sampai histeris, ya, itu yang langkah yang pertama. Terus kita pencarian kemarin mulai disisir dari berbagai, karena kita juga kondisi sungai Lusi arusnya deras sampai ke Embung Kaliwangan kemarin kita buat jaring ya, jagani. Terus itu mulai jam 6.15 sampai pukul 2.15 alhamdulillah ketemu korban satunya lagi kondisi meninggal dunia, itu yang dari Kawengan Jepun ya, Kawengan Jepun. Terus selang 30 menit lagi ketemu korban yang kedua dengan kondisi meninggal juga, itu yang ada di Desa Bakah, Kecamatan Kunduran. Dan alhamdulillah udah dibawa langsung dari rumah sakit, setelah diperiksa di kamar mayat dan bisa dibawa oleh keluarganya untuk diprosesi pemakaman. Terus hari kedua tadi kita jam 7 melakukan apel yang dipimpin oleh Pak Kapolres bersama jajaran Polres, ada SAR, BPBD Kabupaten Blora, ada TNI dari Kodim dan Koramil, ada relawan Suro Santiko, karena kita terbentuk dalam forum relawan Suro Santiko untuk Kabupaten Blora. Ada juga bantuan dari BPBD Kabupaten Grobogan ya, kita mintain karena kita juga berseberangan dengan sungainya ada, dan kita karena terkait dengan bencana kita dan Pentahili, kita tidak lepas dari dunia usaha, ada dari Lasismu, Basnas, dan pelaku usaha dan perbankan ini yang membantu dalam logistik karena memerlukan waktu sampai 2 hari. Otomatis dengan banyaknya tim SAR pencarian kita juga menyiapkan untuk logistiknya. Ini logistik ada dikelola oleh Bu Lurah Kedung Jenar. Mudah-mudahan pencarian yang hari kedua ini mulai disisir, ada beberapa tadi tim menelusuri mulai dari tempat lokasi kejadian sampai nanti ada di persimpangan sungai ya, kita cari situ sisir ya, karena kemarin hari pertama arus deras, alhamdulillah tadi sore tidak ada hujan, berarti tidak ada kiriman air. Insya Allah ini air sudah berkurang banyak, mudah-mudahan hari ini dengan 3 korban cepat ketemu, dan kita juga minta doanya dengan keluarga-keluarga korban untuk bisa membantu biar proses pencarian ini juga cepat selesai. Ini yang dipesankan Kapolres Blora, AKBP Wawan Andi Susanto, saat ambil apel tim SAR Jumat 12/12/2025 dalam rangka melanjutkan pencarian 3 korban tenggelam yang belum ditemukan. Orang nomor 1 di jajaran Polres Blora menyatakan bahwa semua anggota yang menjadi bagian tim SAR gabungan memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk membantu masyarakat, membantu sesama ketika mereka tertimpa musibah maupun bencana. Baik itu dari BPBD, Basarnas, Polres,
Kodim, maupun unsur lainnya, karena di hati kita semua tertanam rasa tanggung jawab yang besar terhadap kemanusiaan. Tandasnya. Hari ini adalah hari kedua kita bersama-sama melaksanakan kegiatan kemanusiaan ini, lanjut Kapolres Wawan. Dia mengajak hilangkan rasa ego, hilangkan ego sektoral, serta jauhi rasa iri atau memilih-milih tugas. Di hadapan saya berdiri sebuah super tim yang sangat kompak, sangat solid, dan selalu berkolaborasi di Kabupaten Blora dalam rangka penanggulangan bencana maupun berbagai tugas kemanusiaan lainnya, imbuh Kapolres Wawan Andi Susanto. Nah, kembali lagi, ya, kita adalah punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk membantu masyarakat, membantu sesama apabila ditimpa musibah maupun bencana. Baik itu dari BPBD, Basarnas, Polres, Kodim. Karena di hati Bapak Ibu sekalian mempunyai tanggung jawab yang besar untuk kemanusiaan. Jadi hari ini, hari kedua, kita sama-sama melaksanakan kegiatan kemanusiaan ini, hilangkan rasa ego sektoral, hilangkan rasa saling iri atau pilih-pilih tugas. Karena di hadapan saya semua ini adalah super tim yang sangat kompak, super tim yang sangat solid, yang selalu berkolaborasi di Kabupaten Blora dalam rangka untuk tanggap bencana maupun hal-hal kemanusiaan yang lain. Alhamdulillah, kerja keras tim SAR gabungan akhirnya membuahkan hasil. Menyusul Jumat sore berhasil menemukan 3 lagi korban tenggelam. Jumat 12/12/2025 pagi, ketika Blora TV menghubungi Kepala Satpol PP Kabupaten Blora, Pujo Catur Susanto, mendapat penjelasan masih belum ada perkembangan untuk pencarian korban yang belum ditemukan. Dijelaskan untuk tim SAR gabungan masih terus mencari 3 korban tenggelam yang belum ditemukan. Bahkan ada tambahan tenaga SAR dari kabupaten tetangga, jelasnya. Berikut penjelasan dari Kepala Satpol PP Kabupaten Blora, Pujo Catur Susanto. Update terakhir, belum ada info masuk karena ini tadi ada rapat, saya belum tadi di lapangan, tim masih pencarian. Belum ada yang laporan. Anak buah masih berapa orang di lokasi? Tadi ada 3 atau berapa ya yang di lokasi. Ini kan sudah dapat backup dari Rembang sama Grobogan. Hanya Jumat sore Pujo Catur menjelaskan bahwa semua korban telah berhasil ditemukan dan telah dibawa ke RPSUD Sotijono. Yang 2 ditemukan di Kelurahan Beran dan 1 lagi ditemukan di Dukuh Dluwangan, Kelurahan Kauman. Diketahui, peristiwa nahas itu terjadi pada Kamis 11/12/2025 pagi, sekitar pukul 6.30 WIB. Waktu itu, Blora mendadak heboh, menyusul dikabarkan 8 santri dari sebuah pondok pesantren di Blora Kota yang sebagian besar masih berusia belia yang tengah bermain di sungai itu karena kondisi tepi sungai yang sangat licin akibat endapan lumpur, ditambah dengan volume dan arus air yang sangat deras pasca hujan, menjadi jebakan maut yang tak terduga. Beberapa di antara mereka terpeleset dan karena kondisi arus yang kuat, mereka langsung terseret. Ini adalah musibah yang sangat cepat. Dari total 8 santri yang terseret, hanya 3 santriwati yang berhasil lolos dari maut. Mereka diselamatkan oleh takdir. Namun, keberuntungan tidak berpihak pada yang lain. Sekitar pukul 13 WIB,
tim gabungan menemukan korban pertama, NC15, warga Jepon, sekitar 200 meter dari lokasi kejadian. Tragedi itu kian merobek hati keluarga ketika pada pukul 14.10 WIB, jasad kedua, NAS 16, warga Kunduran, berhasil dievakuasi sekitar 600 meter lebih jauh ke hilir. Kedua korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jumat pagi hingga siang, fokus utama tertuju pada 3 santri yang nasibnya masih menjadi misteri, CPM 16, AF 13, dan SR 12. Keluarga, kolega, dan seluruh elemen masyarakat Blora menanti dengan cemas kabar dari 3 remaja yang seharusnya menikmati masa mudanya. Tim SAR gabungan yang terdiri dari personil Polres Blora, TNI, BPBD, Basarnas, dan puluhan relawan dibantu masyarakat bekerja tanpa lelah. Operasi pencarian diperluas hingga radius ratusan meter dari titik awal musibah. Metode pencarian yang dilakukan sangat intensif, yakni menggunakan perahu untuk menjelajahi area sungai yang luas. 4 jaring raksasa telah dipasang di beberapa titik hilir sungai sebagai langkah antisipatif untuk menjerat korban yang mungkin terseret jauh arus. Termasuk upaya nekat penyelaman dilakukan meskipun kondisi sungai sangat tidak ideal. Puluhan petugas menyisir daratan mencari petunjuk sekecil apapun. Namun, tantangan terbesar adalah alam itu sendiri. Derasnya arus sungai menjadi hambatan utama dalam operasi pencarian. Hingga Kamis sore, upaya penyisiran terus dilakukan hingga menjelang gelap. Di sekitar lokasi kejadian, petugas mulai mendirikan posko SAR gabungan darurat. Posko ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat koordinasi dan istirahat bagi tim, tetapi juga menjadi pusat informasi dan penantian yang menyiksa bagi keluarga korban yang berdatangan dengan wajah penuh harap dan ketakutan. Alhamdulillah, kerja keras dari tim SAR gabungan akhirnya membuahkan hasil. Jumat sore sekitar pukul 14, seorang lagi korban meninggal berhasil ditemukan. Tidak berapa lama 2 korban lagi berhasil ditemukan. Kilas balik, tragedi ini berawal Kamis 11/12/2025 pagi sekitar pukul 6 WIB saat 8 pelajar putri dari sebuah pondok yang beralamat di Jalan Arum Dalu, Blora Kota, tengah mengadakan kegiatan di rumah salah seorang ustadz mereka di kawasan perumahan dekat lokasi kejadian. Menurut kesaksian yang berhasil kami kumpulkan, kegembiraan pagi itu seketika berubah menjadi jeritan pilu. Ke-8 anak ini rupanya bermain di pinggiran Sungai Lusi, belum diketahui pasti awal kejadiannya. Saat 5 siswi yang diduga turun ke sungai, petaka tak terhindarkan. Mereka langsung tenggelam dan terseret oleh arus sungai. Melihat teman-teman mereka dalam bahaya, 3 siswi lainnya yang berada di tepi berusaha menolong. Namun karena panik dan kekuatan arus yang luar biasa, mereka pun ikut tersambar dan terseret. Teriakan minta tolong memecah keheningan pagi. Warga yang mendengar jeritan itu langsung berhamburan mendekat, berlomba dengan waktu melawan ganasnya arus. Mereka berhasil menarik dan mengevakuasi 3 korban dalam keadaan selamat. Ketiganya langsung dilarikan ke RSU Blora dalam kondisi belum sadar dan masih mengalami trauma berat. Namun, 5 anak lainnya terseret arus sungai dan menjadi fokus utama tim SAR gabungan. Kapolsek Blora Kota, AKP Rustam, membenarkan bahwa semua korban adalah siswi perempuan dari sebuah pondok yang ada di Jalan Arum Dalu, Blora Kota, yang sedang berkunjung ke rumah ustaz mereka. Dijelaskan AKP Rustam, awal mula kejadian pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2025, sekira pukul 00.00 WIB, para korban berangkat dari pondok bersama temannya dengan maksud kelas meeting di rumah salah satu ustaznya yang ada di Kelurahan Kedung Jenar. Setibanya di rumah ustaz, korban yang berjumlah 8 anak bermain di sungai, selanjutnya mengukur kedalaman air dan hanya sepinggang. Kemudian 5 anak turun ke sungai dan langsung tenggelam dan terseret arus air.
Selanjutnya, 3 korban yang lain berusaha menolong, namun karena panik sehingga ikut terseret arus air. Selanjutnya, korban berteriak minta tolong sehingga warga berdatangan dan berusaha menolong korban dan berhasil menolong atau mengevakuasi 3 korban dalam keadaan selamat dan langsung dibawa ke RSU Blora. Kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Blora dan petugas datang bersama dengan petugas BPBD Kabupaten Blora dibantu oleh masyarakat untuk mencari para korban 5 anak yang belum ditemukan di aliran sungai yang berkedalaman sekitar 4 meter. Operasi pencarian terus berlangsung intensif. Petugas gabungan terlihat membagi tugas. Sebagian menyisir tepi sungai, sementara tim penyelamat ahli berenang dan menyelam di titik-titik yang dicurigai. Petugas menghadapi tantangan berat. Sungai Lusi di lokasi ini diperkirakan memiliki kedalaman sekitar 4 meter dan arus airnya sangat deras, diperparah oleh musim hujan yang masih berlangsung. Upaya keras terus dilakukan, menyisir setiap jengkal aliran sungai. Rasa cemas dan ketegangan tak terhindarkan di antara keluarga korban dan warga yang berkumpul. Semua berharap keajaiban terjadi agar kelima siswi yang hilang dapat ditemukan dalam keadaan selamat. Kepala Satpol PP Kabupaten Blora, Pujo Catur Susanto, ketika dikonfirmasi, membenarkan kejadian di Sungai Lusi ikut wilayah Kelurahan Kedung Jenar, Kecamatan Blora Kota itu. Kabar terakhir, demikian Pujo, yang dihubungi Kamis, 11 Desember 2005, pukul 14.12 WIB, menjelaskan bahwa ada 1 korban yang ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Dan hingga saat ini, tim gabungan terus melakukan pencarian. Sementara itu, informasi dari lapangan yang diperoleh Blora TV, Kamis sore sekitar pukul 14.43 WIB, petugas gabungan kembali menemukan seorang korban lagi, sehingga masih ada 3 orang korban lagi yang dalam pencarian tim SAR gabungan. Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman, Wakil Bupati, Hajah Sri Setiorini, berikut Kapolres Blora, AKBP Wawan Andi Susanto, juga turun langsung ke lokasi. Kita tentunya ikut prihatin ya, atas kejadian tenggelamnya 5 santriwati dari Al-Maun. Ini sedang dalam proses pencarian, semoga kita doakan bisa selamat dari 5 santriwati ini. Dan tentunya kami minta seluruh tim dari BPBD, dari Polres, dari TNI juga untuk bisa bersinergi untuk dengan masyarakat untuk bisa mencari 5 santriwati ini. Dan kami menghimbau kepada masyarakat Blora karena sedang musim penghujan, arus sungai ini cukup deras untuk mengawasi putra-putrinya untuk tidak main di khususnya yang daerah-daerah sungai. Ini menjadi pembelajaran untuk kita. Disampaikan Pak Bupati, kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya Kabupaten Blora, yang berada di aliran Sungai Lusi maupun Sungai Bengawan Solo, agar menghindari sungai untuk bermain-main ataupun kegiatan-kegiatan yang bisa membahayakan diri pribadi masing-masing. Nah, setelah kejadian pukul 6.30 dari BPBD, dari anggota Polres langsung terjun ke lokasi untuk melakukan pencarian sampai saat ini. Main-main di dalam yang aliran air sungai ini, karena masih curah hujan banyak. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih swadaya masyarakat yang begitu terlibat dalam penanganan bencana ini. Dan pemirsa, kita tutup ulas berita kali ini dengan kabar yang membawa kelegaan bagi kita semua. 5 santriwati yang dilaporkan hilang setelah tenggelam di Sungai Lusi, kawasan Kelurahan Kedung Jenar, Blora Kota sejak Kamis 11 Desember 2025 lalu telah berhasil ditemukan. Alhamdulillah, 2 santriwati ditemukan pada hari Kamis dan 3 santriwati menyusul ditemukan Jumat sore 12 Desember 2025 sekitar pukul 14.30 WIB. Dengan ditemukannya seluruh korban, tim SAR gabungan resmi mengakhiri operasi pencarian. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kekuatan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam upaya pencarian ini. Saya, Urip Daryanto, bersama seluruh kru Blora TV yang bertugas, mohon pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.